Halo Rehan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya minggu ini? Apa? Kabarnya gimana? Lama kita nggak ketemu. Oh iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hujan udah selesai? Udah, Alhamdulillah. Udah keluar langsung atau emang belum keluar nilainya? ada yang ditunjukkan, ada yang enggak. Oh, aku juga dulu gitu sih ada yang tunjukin ada enggak. Biasanya yang ditunjukin ada remet. Kalau nggak ditunjukin, kayak malah aku seneng kadang nggak ada remet tuh pasti. Ya, semoga hasilnya baik-baik semua. Hmm. Berarti ini kamu kelas berapa sih, Rehan? Kelas 11 kan ya? Apa? Salah 11 kan ya? Iya, Semester ini ganjil tuh kenapa ya? Ganjil. Baru semester satu berarti. iya ganjil. Oh, berarti sebentar lagi nanti ujian akhir semester ya di bulan November Desember. Iya, sekitar segitu. Oh, oke oke. Kayaknya nggak jauh di beda ya dari zaman dulu ya. Desember, November Desember pasti ujian atau sebenarnya tuh di akhir Desember sampai awal Januari. Ngepas saat libur akhir tahun biasanya gitu. Biasanya kalau semester 2 berat semesteran. Berarti libur 2 mingguan nggak sih? Kalau gitu. Oh, Apa? kalau libur semester itu libur 2 mingguan nggak sih? Iya, atau 3 minggu. Oh, 3 minggu. Kalau dulu aku yang semester pertama 2 minggu. Kemudian kalau kenaikan kelas baru 3 minggu. Hmm. Oke. Dan kadang enak zaman sekolah sih daripada zaman kuliah. Iya. Jadi ya nikmati aja zaman SMA karena nanti pas kuliah pasti kan. Oke, hari ini kita lanjut di permainan game. Nah, di sini kita belajar untuk mengatur mood permainan, mode permainan. Jadi, apa itu mode permainan? Sebenarnya ini mode permainan itu ada mode, nah, kita ada dua mode pengamatan. Tapi kamu udah siap belum? Apa? Udah kelasnya? Kenapa? Udah siap belum? Ini aku tiba-tiba langsung bahas materi. Tapi kamu udah siap untuk belajar? Iya. Oke, kita mulai. Mode permainan utama. Nah, di sini kita ada dua mode di permainan utama kita, yaitu mode pengamat dan mode permainan utama. Mode pengamat itu kayak kalau kita, nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini kamu kalau lihat modus penonton, ada modus penonton. Ciri-ciri pergerakan permain apa yang dapat diperhatikan. Kalau kita perhatiin, nah ini misalnya yang ini adalah hero-nya. Tiba-tiba dia bisa terbang ke arah manapun tanpa harus naik melewati balok-balok ini. Nah, pergerakan Hmm. bebas ke segala arah tersebut terlepas dari blok lingkungan. Jadi dia sebenarnya dia bisa nimbus blok juga, bisa terbang, bisa kemanapun. Nah, ini modus yang ini modus modus pengamat. Jadi kita jadi pengamat bebas. Kita bisa menggerakkan karakter kita atau hero kita sesuka hati. Jadi bisa, aku juga bingung kenapa ini ada ya. Tapi ini berarti kita ada mode. Jadi mode pertama mode mode pengamat. Jadi hero kita bisa bergerak kemanapun tanpa menghiraukan eh, gravitasi dan balok yang ada di sekitarnya. Jadi dia bisa terbang kemanapun. Dan satu lagi mode permainan, bedanya adalah ini yang ini jadinya dia kalau mau gerak ke kiri ke kanan, dia harus ngelewatin baloknya. Harus naikin balok, turun balok lagi. Jadi kan ada turun yang coklat ini, ada turun dan jadi dia nggak bisa terbang. Yang sebelumnya tadi bisa terbang sesuka hati mereka dia. Jadi nggak memperhatiin gravitasi.
Tapi di mode permainan utama ini benar-benar kayak kita main game-game yang RP, kayak game GTA kalau kamu tahu. Jadi ini benar-benar dia harus bergerak, kemudian dia bisa jatuh, dia nabrak tembok, dan dia ngelewatin tembok gitu. Jadi kalau ada lubang dia bisa terjerumus ke bawah, ada gravitasinya. Jadi benar-benar ini ada dua mode, mode permainan utama. Ini kayak mode biasa aja, tapi yang mode pengamat itu bebasin dia mau bergerak kemana. Nah ini simpulannya. Mode pengamat tadi bergerak, ini harusnya mode pengamat. Pergerakan ke arah terlepas dari lokasi blok dan lingkungan. Mode permainan tidak bisa terbang, tidak ada dukungan, pemain akan terjatuh. Jadi ada lubang masuk. Anda hanya bisa naik ketinggian satu blok. Jadi dia naiknya cuma satu blok kayak naik tangga gitu. Dan tidak dapat melewati blok atau dinding. Setinggi dua blok harus mati. Jadi kalau ada dinding dia harus naik dulu untuk lompatin. Nah, di sini kita akan belajar dua mode ini. Jadi nanti kita beralih. Di sini ada code untuk nambahin beralih dari mode pengamat ke mode permain utama. Kalau di mode pengamat tuh udah hampir selesai. Jadi paling dia bisa nambahin gerak maju, mundur, kiri kanan, bebas terlepas dari blok. Kemudian dia bisa muter di sekitar porosnya juga dan bisa ubah tampilan kamera. Yang berarti yang tersisa hanya itu permainan gerak atas ke bawah dan mengubah mode permainan. Nah, yang sisanya ini jadi dia masuk ke mode pemain utama. Jadi kalau mau gerak ke atas dia harus lompatin baloknya atau ke bawah dia harus nurunin baloknya. Sama mengubah mode permainan ada di sini juga. Jadi paling tambahan yang tiga ini untuk mode pemain. Kalau yang tiga ini mode pengamat. Jadi nanti ada tambahan untuk mendeteksi apakah ada lubang, kemudian nanti akan merubah posisi dia kemana, dan seterusnya. Topik baru gerakan ke atas. Nah, ini kayak kita mudah mulai fokus ke mode pemain utama. Bagaimana gerakan mode diprogram. Jadi kalau kita mau program di Hero, kita ada aset event. Jadi aset event kemarin dibahas bahwa dia bisa memanggil eh, tombol. Jadi ketika tombol tertentu diklik, jadi dia akan men-trigger fitur tertentu. Contoh ini S diklik, kemudian dia menekan semua tombol diperlukan, kemudian dia bisa mundur karena self back. Dia nge-trigger fungsi self back untuk dia bergerak mundur. Kemudian, nah ini yang di bawahnya ini di selfback ini dia nge-trigger yang ini, kemudian yang algoritma yang ada di fungsi back dia akan terproses. Apakah penanganan event move up atau naik atas akan memiliki struktur yang berbeda? Tidak, strukturnya masih sama. Nah, paling cuma merubah tombol yang mau kita gunain sama fungsi yang save up mau gunain adalah save up karena pastinya mungkin fungsi yang sama. Kita harus membuat fungsi untuk naik juga. Kemudian ada pertanyaan, apa yang terjadi pada koordinat pemain saat ini? Nah, nanti kalau naik koordinatnya gimana? Kemudian terdiri dari apa algoritma untuk memproses peristiwa ini? Nah, untuk naik ke atas, algoritmanya apa aja? Nah, kita akan mengenal dua fungsi baru, yaitu model get Z sama model set Z. Untuk model get Z, itu tuh fungsinya apa? Dia itu untuk mendapatkan koordinat Z-nya. Jadi kan kalau kita selalu menggerakkan untuk mendapatkan game 3D kan terdiri tiga posisi, X, Y, sama Z. X sama Y itu fix nggak akan bergerak karena kita cuma memproses untuk yang up doang. Up berarti yang sumbu ini sumbu apa ya? Ini contoh ini X, ini Y, dan atas ini Z. Berarti kalau dia cuma ke naik, berarti kan dia nggak ke kiri, nggak ke kanan atau maju mundur. Dia berarti sumbu Y sama Z-nya tetap. Berarti kita hanya akan proses sumbu Z-nya doang. Berarti kita akan mendapatkan kalau dia misalnya udah naik gitu, kita harus dapat ini koordinat Z-nya atau saat juga kita dapat dia di posisi tertentu kita dapat
eh, sumbu Z-nya doang, koordinat Z-nya doang. Kemudian setelah kita dapat sumbu Z-nya, kita mengatur untuk set Z-nya ini adalah untuk mengatur gerak dia saat dia ingin naik. Jadi kita udah dapat koordinat barunya, ingin naik ke mana, misalnya awalnya dia di 1,2,3, dan Z-nya ini kan 3. Dia mau naik ke 4, berarti kan ke 4. Nah, dapat baru lagi, posisi baru 1,2,4, misal, kemudian dijalani oleh set Z. Set Z adalah dia akan mengatur objek atau hero-nya ke sumbu tersebut. Jadi ini untuk mendapatkan koordinatnya, yang ini untuk menggerakkan objeknya ke koordinat tersebut. Nah, contohnya ini. Untuk naik, kalau dia ingin naik berarti kita harus set hero. Kita harus dapatin koordinat hero-nya saat itu. Kemudian di plus satu, karena kita cuma bisa naik di satu sumbu X. Jadi satu, kemudian hero-nya kita set ke posisi baru, yaitu naik satu tingkat, yaitu pakai plus satu. Begitu juga untuk bawah. Kalau ke bawah kita kurangi satu sumbu Z-nya. Nah, ini contohnya nih. Ini naik tadi. Sebelumnya kita bekerja dalam mode pengamat di mana, bentar, ini ada ini. Oh, oke, ini enggak. Sebelumnya kita bekerja dalam mode pengamat di mana pemain dapat bergerak bebas terlepas dari posisi baloknya. Namun di sebagian besar permainan, pemain tidak harus melewati rintangan dan main di udara. Bagaimana cara memberikan ini dia lompat-lompat. Yang awalnya ini oh, hah, kok bisa sampai ke atas ini? Bentar. Oh. Ini dia lompat-lompat. Dia tiba-tiba udah bahasin model gadget, tapi tiba-tiba dia bahas ke modus pengamat. Tapi nggak apa-apa. Jadi tadi ini untuk awal dulu kita tahu bahwa dia bisa naik, bisa turun. Yang di dua posisi selain mode yang ini bergerak ke pemain ke atas sama bergerak ke pemain ke bawah selain mode pengamat. Nah tiba-tiba dia lompat lagi ke mode pengamat, nggak apa-apa. Jadi untuk pengamat tadi udah aku ulangin bahwa dia bisa bergerak bebas kemanapun dia mau, bisa terbang tanpa harus ngurusin gravitasi. Jadi bisa muter 360 derajat dan apapun gitu. Setelah itu, nah untuk membuat itu eh, kita pakai tombol Z yang kita tentuin dan kita save change mode dan men-trigger fungsi save ini change mode-nya dia yang isinya intinya ini save mode-nya true atau false. Kalau iya berarti save mode-nya false, tidak save mode-nya true. Jadi save mode-nya hidup. Nah, ini untuk fungsinya. Jadi masih sama kayak aset event. Kemudian tombol Z-nya diatur. Kemudian ketika tombol Z diklik, save chat mode-nya nge-trigger change mode-nya. Kalau fungsi change mode-nya, dia nge-trigger apakah if save mode true, berarti save mode-nya sama dengan false. Atau enggak, selain dari save mode adalah true. Jadi dia merubah dari kayak switch. Kalau dia masih true, berarti dirubah false. Tapi kalau dia false, berarti nggak dia apa-apain. Dirubah jadi true. Gitu dan seterusnya. Jadi ngubahnya cuma klik Z doang. Nah, dia balik lagi kan. Balik lagi ke mainan utama. Tadi udah ke mode pengamat, yaitu cuma nambahin aset base aset Z, set change mode, kemudian nulis save change mode-nya dengan ini. Jika save mode-nya true, berarti dia dimatiin. Selain itu, dia dihidupin lagi. Jadi dia matiin dong. Tapi ketika dia dihidupin, bisa juga. Kemudian kita balik lagi ke permainan utama. Agak aneh sih ini.
Di saat di permainan utama, dia itu nggak bisa, ciri-cirinya adalah tidak mungkin melewati blok. Jadi kayak benar-benar kita kayak manusia biasa di dalam game nggak bisa melewati blok. Jika ada tembok di depan pemain tingginya 2 blok atau lebih tidak ngeliling, jadi blok hanya bisa dilewatin 1 blok. Dia ngelompatin 1 blok bisa, tapi 2 blok nggak bisa, pasti dia ketutup. Jika di depan ada tembok setinggi 1 blok, Anda bisa memanjatnya. Nah, kalau untuk 1 blok dia langsung bisa manjat, 2 blok dia nggak mungkin, apalagi lebih. Jika tidak ada balok di pemain, pemain akan terjatuh balok yang paling dekat dengan dasar. Nah, contohnya ada, misalnya ini balok, kemudian ini lubang dan bawahnya balok. Berarti dia kalau di sini dia jatuh ke balok paling dekat dengan dasar. Nah, nanti kita akan mengatur ini. Dia bisa berpengaruh dengan gravitasi di permainan utama ini. Nah, betul deh. Metode move tuh. Metode ini memungkinkan untuk memisahkan jenis gerak pemain utama. Nah, ketika self mode-nya true, ya, berarti dia memanggil just move. Di self mode true ini ada dia itu sebenarnya di mode pengamat. Ini mode pengamat. Dan ini kalau jadi ada 2 gerakan ya. Gerakan dengan just move atau try move. Yang just move tadi yang bebas dia bergerak terbang dan sebagainya nggak terpengaruh gravitasi. Tapi yang mode yang mati tadi mode pemain pemain utama dia manggil untuk jalannya pakai try move. Jadi kita ada 2 jenis untuk dia bergerak. Just move sama try move. Mau ada yang tanya dulu untuk perbedaan mode pengamat sama mode pemain utama? Itu yang Z itu buat apa? Yang mana? Yang tambahin Z jadi mode apa tuh permain? Oh, Z ini, save mode. Nah ini, merubah Oh, modenya tadi. Jadi dia mode mode pemain atau kameranya, mode pengamat. mode kameranya gitu ya. Hmm, ya ini nanti akan merubah mode pemain, bisa mengakses kamera juga. Tapi ini baru untuk mengakses kita melihat, nggak hanya mengakses kamera. Kalau mengakses kamera kan kita bisa melihat point of view dari pemain atau enggak kita ngelihat pemainnya kan. Tapi ini benar-benar di sini kita modenya itu nggak hanya ngerubah kita cara pemandangnya, tapi cara geraknya. Jadi kalau yang mode pengamat, dia geraknya bisa terbang, bisa bebas, bisa ekspor kemanapun tanpa takut ketabrak tembok atau enggak harus manjat, dia bisa terbang. Tapi kalau yang mode pemain utama dia jadi pemain yang biasa, harus naik, harus jatuh dan sebagainya. Jadi juga selain nggak hanya mengatur kamera, tapi mengatur bagaimana dia bergerak. Satu diberi kebebasan, mode pengamat bisa kemanapun tanpa halangan apapun. Dua, nggak diberi kebebasan, yaitu bisa ke dalam tembok dan nggak bisa terbang. Itu mode pemain utama. Makanya dibedain jadi 2. Just move sama try move. Kalau just move, mode bawah. Try move, pemain utama tadi. Oke? Dia tanya lagi? Gak ada. Oke, kita lanjut. Nah, di just move sudah siap. Paling kita akan memegang di try move. Karena di just move, ya kemarin udah. Di try move kita akan mengatur beberapa algoritma baru. Pakai post self lock at L, kita dari posisinya kita akan tahu, kita dapat posisinya dari self look at angel, jadi mau kemana, dari mau kemana gerakan kita tahu, disimpan di pos. Kemudian nah situasi mungkin terjadi jika balok di depan kita kosong, kita menuju balok paling atas sel tersebut, kemudian kita terjatuh. Jadi kalau ada lubang tadi di balok, kemudian di balok tengahnya lubang, kita jatuh. Dan jatuhnya di balok yang paling dekat.
Jika tidak, di depan kita terisi hanya saat ada satu, kita meningkatkan koordinat sepanjang sumbu Z dan pindah ke sana. Untuk yang ini berarti ini ada balok, terus ada balok. Kita ada di sini. Jadi ketika ada satu sepanjang sumbu Z dan pindah ke sana, kita meningkatkan sumbu Z-nya. Jadi kita bisa naik tas. Blok di depan kita sudah ditempati, tapi jumlahnya banyak. Kita tidak melakukan apapun, kita tetap di tempat. Yap. Jadi kalau kita nggak gerak, kita hanya di tempat. Tapi kalau kita naik, untuk merubah sumbu Z-nya, yaitu rubah set posisinya, berarti kita bisa bergerak sesuai dengan posisi yang yaitu merubah sumbu Z-nya. Makanya kita tadi sebelumnya kita udah bahas untuk dev up sama untuk ke atas sama ke bawah. Tinggal kita kurangin posisi Z-nya, plus satu untuk naik, minus satu untuk turun. Nah, algoritma perusahaan gerak. Apakah di depan pemain kosong? Ya. Kalau ya, berarti penentuan balok teratas pergi ke paling atas. Tidak. Jika tidak, kita meningkatkan koordinat sel yang seperti dibahas besar satu sepanjang suku Z. Apakah kota di depan pemain kosong? Ya, kita lanjut ke sana. Tidak berarti apa nih? Apakah tidak? Apakah depan kita kosong? Mari kita lanjut ke sana. Oh, bisa gerak ke sana. Kemudian kalau tidak, tetap aja ke sini. Langsung ke selanjutnya. Oh, intinya, kalau ada kotak tadi, ada misalnya ada balok, bawahnya kosong, kita jatuh. Kalau bawahnya nggak kosong, kita bisa melewatinya. Kalau depannya itu ada balok yang lebih tinggi satu dari kita bisa lompatin. Kalau ya ada satu balok lebih tinggi sejajar dari kita, itu kita lompatin. Nah, untuk itu kita mengenal dua fungsi baru, metode baru, isempty dan find highest empty. Isempty untuk menentukan apa balok kita terisi. Nah, apakah di depannya terisi, itu pakai isempty. Kalau find highest empty, itu balikannya. Apakah bukan di depan kita balok blok kosong tertinggi. Nah, ini untuk menentukan buat sebenarnya simpelnya adalah ini kalau ini untuk nyari depannya kosong atau enggak. Kalau ini untuk kita jatuh. Sebenarnya ini fungsi seperti fungsi gravitasi dan menaruhkan kita ke blok kosong tertinggi di bawahnya. Metode ini dapat digunakan dengan peta nari jadikan tambah tool class manager. Nah, tadi kita udah merubah di hero, kita balik ke map manager. Metode apa yang digunain adalah metode ini mungkin Anda menentukan semua blok terletak pada koordinat posisi. Nah, kita pakai find blocks posisinya. Kemudian udah dapat posisi bloknya. Jika ada blok berarti return false. Jika selain itu di true. Nah, di dalam find blocks itu isinya apa aja? Nih. Objek di panjat ini itu diberi tag atau properti khusus yang berisi string pendek. Satu objek dapat memiliki beberapa tag. Nah, jadi di sini juga kita mengenal beberapa tag. Jadi misalnya kalau di depan kita ada balok atau pohon, biasanya kita deketin itu terus ada tulisan gitu. Dan kita bisa nambahin properti khusus dari situ. Kemudian di sini ada dua metode, mode tag, tag 1 dan value, menyetel objek mode ke tag 1 dengan nilai value tertentu. Kemudian ada find all match, menemukan semua menurut yang nilainya dari tag yang ditentukan cocok dengan nilai yang ditentukan dan masukkan ke dalam list. Jadi kalau ada objek yang tagnya sama, value-nya sama, kemudian dicocokin dengan value-nya dan ditentukan dan kemudian dia ditulis ke model listnya. Jadi di sini ada add block. Kemarin kita udah bahas add block, dia nambahin blok baru. Untuk find blocks, dia untuk nyari blok-bloknya.
di posisi mana dan sebagainya. Jadi ini tambahi add kata-kata add-nya di mana, kemudian string posisi kita dapat posisi barunya, posisi baru dapat posisinya. Nah ini buat diagram bloknya. Untuk lompat-lompat lagi dah. Tiba-tiba dia bahas lagi ke find highest empty. Dibuat gravitasinya. Ya, aneh banget bisa lompat-lompat, tapi nggak apa-apa. Pertama, saat kita dapat posisi dulu x, y, z. Kemudian jika satu selama sel x, y, z tidak kosong, z naik. Jadi kalau depannya nggak kosong, dia bisa naik. Selama sel tidak kosong. Oh, ada cara nih. Yang ini naik. Jadi kalau ada balok, terus kita di sini, ini naik, z-nya satu untuk up. Tapi kalau di balok, kemudian ini balok lagi, kita di sini, ya udah, kita gerak aja, x, y, z-nya aja. Atau enggak sebenarnya kita nggak kemana-mana nih. Atau enggak, kalau kita nggak gerak kemana-mana, ya udah, posisinya tetap sama. Nah, ini untuk codingnya, kayak ini. Posisi awal, sama dengan satu, selama selnya tidak kosong, berarti dia bisa naik. Nah, well, not self is empty, tidak kosong, berarti z plus satu. Kemudian balikin koordinat barunya, x, y, z-nya, dengan z yang tambah satu. Nah, balik lagi ke hero. Di try move, untuk bergerak saat mode pemain utama, jika kita udah dapat posisinya, kemudian jika posisi dengan koordinat pos kosong, koordinat balok kosong paling atas di depan pemain. Pindahkan pemain ke koordinat. Habis itu dapetin koordinat blok kosong paling atas di depan pemain. Kemudian habis itu digerakin pemainnya berdasarkan koordinat baru itu. Tapi kalau jika tidak, berarti ini pos 1, ini ini Y, ini Z. Pertimbangan posisi atau blok lebih tinggi sepanjang Z. Jika posisi koordinat pos kosong, pindahkan pemain ke koordinat pos. Nah, ini buat naiknya. Nah, ini oke. Nah, ini untuk naiknya pos 2 ini nggak Z, pos 2 ini Z. Kalau kita slicing tapel X, Y, Z, ini X, ini Y, ini Z di plus 1. Pertimbangan posisi satu blok lebih tinggi sepanjang Z ya, karena tadi sebelumnya di awal kita hanya bisa untuk memanjat satu blok, makanya di plus 1 untuk up. Jika posisi dengan koordinat pos kosong, posisi tersebut kosong, nggak ada apapun, berarti pindahkan ke koordinat tersebut. Jadi pemainnya bisa digerakin ke situ. Nah, nah ini sebentar, ini komplitnya ini. If safe line is empty post, jadi ketika tadi mana? Ini jika posisi koordinat kosong, kemudian koordinat blok kosong paling atas di depan, dan Hughes empty-nya, kemudian di set lagi, set post, set baru. Begitu juga untuk mengancetnya juga. Selain itu, jika selain itu kosong, depannya ada balok lagi, yang kita ngeset pos lagi, posisinya lagi, kemudian kita set hero kita ke posisi tersebut. Jadi naiknya simpelnya adalah kita nyari koordinat, kemudian kita masukin koordinat barunya, kemudian dia bergerak berdasarkan koordinat baru tersebut. Nah, selanjutnya kita akan di kelas tugasnya adalah
di Algonova kemungkinan kita bakal nambahin hero untuk metode up, down, prime move sama change mode. Kemudian ubah metode move to-nya dan pakai find SMT, SMT and find block. Hashtag SMT tadi buat gravity, gravity gravitasi, kemudian tambahin SMT, find block dan add block. Ada yang tanya dulu untuk pergerakan ini? Ini tanda mata diserang tuh apa? Tanda diserang ini dia disembunyiin dari PPT-nya. Jadi sebenarnya ini nggak kelihatan, tapi karena aku Oh, perkecil bisa kelihatan. Jadi ini kayak tebakan, kamu harus nebak kodenya ini apa. oh, Oke, ada yang ditanyain untuk posisi-posisi yang baru ini? hmm, nggak ada. Oke, kita lanjut ke Algodova. Kita buka yang pertama. Kamu boleh buka Algodovanya. Aku bakal membuka Algonova. Boleh share screen. Halo, Han. Boleh share screen buat kita ngerjain Nah, di Algonova. oh yang ini sih. Itu. Yang 20 karena kemarin kita 2 kali nggak masuk ya. PPT doang. Nah, ini materinya, jadi kamu bisa baca-baca, disuruh nyesain di code. Nanti aku kirim aja kodenya, jadi kamu bisa explore, bisa nyoba-nyoba juga. Nah, habis ini aku mau jelasin yang distro sama ibu. Jadi ada mode untuk menghilangin baloknya sama untuk bangun balok. Ya kayak di Minecraft. Ya, Minecraft. Yang dua coba buka. Yang kedua apa? Masih dokumentasi. Oh, masih dokumentasi T doang. Coba baca dulu nggak apa-apa. Atau selanjutnya. Hmm.
Nah, ini yang tadi. Coba lanjut dulu aja kita lihat. Ini apa? Aku belum lihat. Ini masih PPT juga kayaknya. Oh, survei. Berarti nggak ada yang diupload hari ini. Nah, baru mau kita bahas habis ini. Lebih jelasnya diilustrasiin. PPT-nya agak tercampur. Oke, kita lanjut. Loh, hilang.
Kamu maaf tadi sempat keluar karena tadi baterainya habis gak ngeh. Oke, aku kira tiba-tiba hilang pasti laptop. Aku ya juga berpikir nih kayaknya mati laptop tiba-tiba. Oke, kita lanjut dulu aja nggak apa-apa. Hmm, yang dua ini coba kasih dulu. Jadi habis itu kita lanjut ke materi. Habis itu kita selesai. Karena nggak ada yang di upload. Dan nanti kalau yang nggak ada di upload, aku kirim aja. Kamu bisa explore kodenya buat nyoba-nyoba lagi. Kalau bener-bener nih kalau game yang di checklist Ryan. Kalau udah. Eh, Jadi biar hijau dia di checklist. Oke, kita balik dulu ke kelas. Bentar, materinya nggak banyak habis ini. Bentar, mana paling media. Sekarang diskusi untuk blok bangunan. Tadi kita udah mengenal ada dua mode, mode pengamat. Nah, mode pengamat ini tadi bebas, kita bisa tembus, bisa ngelihat tembus bloknya. Dan mode permainan utama, mana ya? Dia gerak kemana? Nah, ada dua ini, dia kita nggak bisa nembus. Dan ada lubang juga. Jadi kita bisa masuk ke dalam lubangnya. Ini nggak beri ilustrasi yang sangat jelas sih. Tapi intinya mode pengamat aku ulangi lagi, dia bisa bergerak kemanapun, nggak terpengaruh gravitasi, bisa nembus baloknya, bahkan bisa terbang. Dan mode pemain, dia nggak bisa ngelewatin dua balok, bisanya satu doang, bisa ngelompatin. Dan dia bisa terkena gravitasi dan masuk ke dalam lubang. Ini penjelasan lebih lanjutnya tadi. Kita lompatin aja. Blok penyusun mode berbeda. Dalam mode berbeda. Konstruksi blok dan mode berbeda dilakukan saat berbeda. Kalau modus penonton atau modus pengamat, mode pengamat, Anda dapat membangun dan menghancurkan sebuah blok tepat di karakter. Jadi kayak di Minecraft kan dia bisa membuat blok dan bisa menghancurkan blok. Jadi dia bisa menghancurkan blok dan membuat blok di depannya langsung. Tapi kalau di mode permain utama, Anda dapat membangun dan menghancurkan bagian atas dari tiga blok yang berdiri di alun-alun depan pemain. Jadi kalau di mode pertama dia bisa ngancurin blok dengan tiga tingkatan saja. Satu, dua, tiga bisa dihancurin dan bisa dibangun. Jadi satu-satu. Nah, kalau yang mode pengamat, yang di depannya bisa langsung dihancurin. Kalau yang mode permainan utama, dia menghancurinya satu per dari atas, bagian atas. Jadi satu dulu, dua dulu, tiga dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba tiga atau dua tuh nggak bisa. Jadi satu, dua, tiga. Sesuai dengan lazimnya kita menghancurkan sesuatu dari atas sampai ke bawah. Makanya disebut mode permainan utama. Nah, untuk membangun dan menghapus blok, kita menggunakan metode baru, get build untuk membangun, destroy untuk menghapus blok. Cari tahu sudut di mana pemain lihat, cari tahu koordinat di mana bangun blok. Nah, kemudian kalau udah dapat blok yang ingin kita bangun, kemudian jika save mode-nya true, ya berarti panggil save line add block, nambah blok. Kemudian tidak, save pakai save line build block. Beda. Yang ini add block,
Yang mode pengamat, yang mode pemain utama, dia pakai line build block. Jadi dua mode fungsi digunakan fungsi berbeda. Jadi kalau yang tadi bergerak tadi move to sama try move, yang ini untuk bangun blok ada add block sama build block. Membangun dan menghapus blok. Konstruksi blok dalam mode berbeda dilakukan secara berbeda. Blok bangunan. Nah, tergantung self mode-nya nih. Yang tadi self mode-nya kalau dia mode pengamat, dia pakai add block. Selain itu pakai build block. Dan selanjutnya untuk mode destroy sebenarnya masih sama. Bedanya pakai del doang. Del block sama del block from. Destroy pakai del, kalau yang build pakai add block sama build block. Tergantung modenya. Mode yang ini mode pengamat, yang ini mode yang pemain utama. Jadi kalau pemain utama build blocknya dia per blok satu, lagi satu dari bawah ke atas. Tapi kalau untuk yang hancurin del blocknya ini, deck from ini, jadi dia paling atas dulu, dihancurin, yang ini dulu hancur, baru dua, baru tiga. Jadi ada dua mode juga di save mode-nya. Mempengaruhi gerak dan mempengaruhi untuk kita di Minecraft kan untuk membuat bloknya pasti dipengaruhi juga mode-nya. Mode pengamat sama mode pemain utama. Bagaimana cara berlangganan event? Jadi untuk mengganti kita di build block atau del block, kita akan menggunakan dua tombol baru, yaitu B untuk build, V untuk try. Masih sama pakai asset, ya asset event. Kemudian nge-trigger fungsi build dan nge-trigger fungsi destroy. Di blok penyusunan class map manager, jadi dirubah di class map manajernya. Konstruksi blok dalam mode berbeda dilakukan secara berbeda. Saat mode penonton pengamat, bangunan ya pakai add block, ya benar kan, untuk hapus pakai del block. Dan untuk permainan utama, bangun build block dan hapus del block yang ini. Pengamat, pemain utama, pemain utama. Ini juga pengamat, ini pemain utama. Jadi mau pakai atas atau bawah tergantung mode-nya. Jadi mode ini nggak hanya mempengaruhi kamera, tapi aku ulangi lagi, mode ini nggak hanya mempengaruhi kamera dalam melihat, tapi juga mempengaruhi dalam kita bergerak dan dalam kita untuk membangun balok-balok tersebut. Kalau adblock udah kemarin kita udah siap. Kemudian paling kalau del block doang paling. Sebenarnya di sini nggak jauh-jauh beda dengan kita kalau buat blok itu sebenarnya nggak jauh beda dari gerak. Nentuin dulu posisi yang mau kita hapus. Kemudian untuk blok dalam blok baru kalau ada bloknya berarti kita hapus. Nah, pakai remote node. Karena kita kan pakai parents ya. Jadi satu node aja udah dihapus nih bloknya. Kita find blocks-nya, posisi blok yang mau kita hapus. Kemudian di posisi tersebut kita hapus blok tersebut. Setelah habis itu kita beralih ke mode pemain utama. Metode build block. Jika tembok di depan pemain kurang dari 2 blok, kita letakkan balok tersebut di posisi teratas. Sebaliknya, jika di tembok di depan pemain lebih besar dari 2 blok, tidak perlu memasang balok. Berarti dia nggak bisa lebih tinggi lagi, nggak bisa dipasang. Tapi kalau masih ada di depan kurang dari 2 blok, masih bisa. Jadi kurang dari 2 blok itu satu blok boleh, atau nggak ada blok ditambahin blok bisa. Tapi kalau lebih dari 2 blok itu nggak bisa ditambahin lagi ke atasnya. Jadi dia harus naik dulu buat nambahin ke atasnya. Nah ini pasti nggak jauh dari posisi,
dapat koordinat barunya. Kemudian new 2 ini adalah kan X, Z. Ini koordinat Z itu adalah di slice-nya adalah ini yang 0, ini 1, ini 2, pakai new 2. Jika new 2-nya kurang atau sama dengan 2, kalau bloknya itu tingginya 1 doang atau 2, bisa ditambahin ke 3, panggil blok. Kalau tidak, ya udah dia lanjut. Nah, ini nambahin 1 doang. Z plus 1 buat nambahin 1 blok di posisi new-nya. Jadi ketika kita dapat posisi pemainnya, kemudian dapat posisi baru di atas, di depan pemain, ada blok misalnya di depannya kosong, kita tahu bloknya itu di mana posisinya, kita tambah blok 1, tambah koordinat baru, ambil koordinatnya dulu di depannya berapa, kemudian kita tambahkan blok new baru. Tadi untuk yang nambahin, untuk yang hapus sama sebenarnya. Kita menemukan blok teratasnya dulu, kita lihat di depan kita. Kemudian kita kurangi koordinat Z-nya besar 1. Setelah dapat koordinatnya, kita menemukan semua not di balok di posisi tersebut. Kemudian kita hapus dengan cara del blok tersebut. Nggak jauh beda sebenarnya, cuma mengganti Z-nya minus 1. Kemudian pakai find blocks dan remove node. Bedanya pakai remove node, bukan add block tadi. Reboot block. Jadi selesai. Jadi hari ini, nah ada yang tanyain dulu, nambahin blok ini. Nggak ada. Bentar, blok itu apa? Blok ini yang ini. Yang kau Oh, pernah main kan? kayak gambar gitu ya? Itu Gambar gambar yang ini. Ini nih kotak-kotaknya ini loh. Ini nih. Nih balok-balok yang ini. Hmm. Kan Minecraft kan bentuk, kalau kita main Minecraft kan buat-buat rumah, buat-buat gunung dan sebagainya kan gitu kan. Kita bisa lubangin tanahnya. Kita bisa buat kerajaan pakai Minecraft. Nah, dia kan mainnya per balok. Nah, yang di blok itu tersebut itu. Ada yang tanya lagi? Jadi, Nggak ada. oke. Berarti aku, oke, kalau nggak ada, aku rangkum. Hari ini kita udah belajar untuk mengubah mode kita. Dari mode pengamat sama mode pemain utama. Di dua mode ini, dia mempengaruhi cara kita bergerak dan cara kita untuk membangun sesuatu. Karena di Minecraft itu sangat erat dalam membangun sesuatu dan dalam cara bergerak. Di, nah, kita akan, ya bukan akan, sudah melakukan dua itu. Nah, jadi untuk, aku ulangi, untuk yang mode pengamat, makanya bisa bebas, kemanapun bisa terbang, bisa nggak terpengaruh gravitasi, dan dia juga bisa kalau membuat sesuatu bisa bebas, jadi di depannya mau dibuat balok langsung boleh, atau bisa menghilangkan balok tersebut langsung bisa. Tapi di mode pertama, kayak lazimnya kita di dunia dunia ini yang nyata real, dia itu bergeraknya sesuai kayak kita, di depannya ada tembok gak bisa ngelewatin, ada balok, dua balok gak bisa lompatin, kalau satu balok bisa lompatin, ada lubang dia bisa jatuh. Kemudian juga untuk nambahin balok di situ dia nggak bisa langsung tingkat 3, jadi harus satu per satu. Dan kalau menghapus juga dari atas ke bawah, nggak bisa langsung dihapus. Oke, ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Nah, berarti habis ini nanti aku kirim
kodenya, kamu bisa explore lagi di VS Code. Semoga VS Code kamu nggak error lagi. Jadi kalau sudah nggak ada yang ditanyain, aku tutup saja kelas hari ini. Nah, ya tepat waktu deh. Kita tadi mulai jam berapa aku lupa. Sekitar jam segini juga di 25-an. Jadi kemudian ini tepat waktu. Habis ini aku kirim kodenya. Kamu bisa coba VS Code-nya dan nggak ada yang diupload sebenarnya. Nggak tahu kan hari ini nggak ada yang diupload. Terima kasih untuk udah datang untuk kelas hari ini. Oh iya, aku harap kamu bisa ngasih ide ke aku mau proyek apa sebelum kita akhir proyek nanti. Jadi nanti WA aja ke aku pengen buat kayak gini, nanti diskusiin aku via WA. Kalau bisa besok sebelum kelas berlangsung hari Selasa. Jadi WA aja mau buat apa. Jadi kita bisa jauh-jauh hari untuk mengirim proyek kita. Oke? Hmm, Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada yang tanya lagi, sekali lagi ada yang tanya dulu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Selamat belajar. Bye-bye. Terima kasih, Rehan.